Na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dan jelas? Jelas, sudah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Titis Thoriqut Tyas selaku pembina UKM PDM Al-Hikmah Universitas Negeri Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Ustadz Abdul Basit STHI MTHI PhD selaku pembicara kita pada malam hari ini, serta saudara-saudariku seiman, peserta kajian malam Nisfu Sya'ban yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam yang penuh dengan keberkahan ini, tepatnya malam hari Jumat tanggal 15 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu dari perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan sunnahnya. Semoga kita bisa menjalankan hal yang sama sehingga kita dapat diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan sapa-sapa dulu untuk para peserta kajian malam Nisfu Sya'ban. Mungkin Akhi Muhammad Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
bisa perkenalan akhi, nama lengkap dan juga jurusan dan angkatannya akhi. Ya, Mas MC, saya Muhammad Nurul. Saya dari jurusan pendidikan IPA, Mas. Fakultas MIPA Universitas di Malang. Insya Allah Haki. Mungkin tanya-tanya sedikit nih. Untuk kajian malam nisfu Sya'ban ini, insya Allah mengangkat tema kiat-kiat meraih ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Mungkin dari Akhi sendiri, nisfu Sya'ban itu, arti dari nisfu Sya'ban itu apa sih? Ya, makanya itu, Mas. Saya belum tahu, Mas. Makanya saya ikut kajian ini, Mas. Biar tahu. Betul sekali, Akhi. Akhi berada di tempat yang tepat, insya Allah. Insya Allah kita akan membahas tema yang diangkat, yaitu kiat-kiat meraih ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Nah, memasuki acara, izinkan saya, Alfian Wahyu Widakdo, sebagai pembawa acara, untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kajian inti malam nisfu Sya'ban, yang keempat sesi diskusi dan tanya jawab, yang kelima closing statement dan doa penutup oleh pemateri, yang keenam dokumentasi, dan yang terakhir insya Allah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga kita memulai acara pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada akhi yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك
أتتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Akhi Yosef Prayoga selaku qari kita pada malam hari ini. Nah, memasuki acara yang kedua, yaitu kajian inti malam nisfu Sya'ban yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abdul Basit, STHI, MTHI, PhD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an fi hadhihi al-lailah? Bikhair, alhamdulillah. 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 Insyaallah. Taufik insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, akhir-akhir ini kesibukan Ustadz mungkin ada apa aja, Ustadz? Kalau kesibukan sih sibuk tiap hari. Sibuknya nulis. Ya, kita tidak hanya menyibukkan mahasiswa untuk menulis, tetapi kita memberikan contoh untuk bagaimana berikan kontribusi keilmuan. Ya. Jadi tidak hanya dosen tidak hanya pintar berbicara, tetapi juga di era society ini kita diharuskan untuk berkontribusi dalam bidang kepenulisan, ya, pemikiran dan lain sebagainya. Masya Allah, Ustadz. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kajian inti dimulai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum fit dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap yaitu Ustadz Abdul Basit, STHI, MTHI, PhD, lahir di Bangkalan, tanggal 10 bulan 5 tahun 1988. Alamat rumah, Forum Gria Mancar Permai C20 RT 012 RW 003 Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Jombang. Ya. Untuk alamat kantor yaitu Jalan Semarang nomor 5 Malang. Nah, beliau menempuh S1 di IAIN Sunan Ampel, yaitu Tafsir Hadis. S2 juga sama IAIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Dirasah Islamiyah, dan yang S3 yaitu di University of the Holy Quran and Islamic Science, yaitu menempuh tafsir dan ilmu Al-Quran. Baik, untuk memasuki acara inti kita pada malam hari ini, kepada Ustadz Abdul Basit, kami silahkan. Terima kasih. Syukran jazilan di Rais Al-Jalsa di hadhihi al-lailah. Matur nuwun Mas Ustadz Alfian atas kesempatannya kepada kami untuk sharing ya, tentang bagaimana yang diminta oleh pemateri, oleh panitia ya. Sebenarnya awalnya ini kenapa saya diminta, karena saya sering ngimami ya, jam zuhur dan asar, itu memang jadwalnya, khusus dosen PAI. Dan juga saya ketemu dengan Mas Aziz yang ngobrol-ngobrol lama, ya ngobrol-ngobrol sebagai teman dan juga sebagai dosen dan mahasiswa. Kemudian saya diminta untuk mengisi ini. Jadi kalau perintah dari Universitas Negeri Malang, khususnya
apalagi yang minta ini adalah thalibul ilm, ya, para pencari ilmu, maka mau atau tidak mau harus mau, ya. Karena ini adalah forum keilmuan yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita baca sholawat dulu. Mungkin ada teman-teman yang pernah saya ngajar, ya. Biasanya baca sholawat dulu. Jadi sehingga apa yang kita dapatkan ini nanti dapat wasilah dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa di-mute saja, apa, bisa ditiru di tempat masing-masing. Maulaya salli wa sallim iman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, larwahi auladihi wa azwajihi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, larwahi abaina wa ummahatina akhawatina asdiqaina liman lahu haqqun alaina jami' talamidatina fi jami'atina jami'ah Malang al-Hukumiyah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman, sedikit memberikan sharing, ya, terhadap bagaimana kiat-kiat, ya, kemudian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di nisfu Sya'ban, ya. Jadi ini bisa kita sebut dengan ngaji bareng atau mengkaji, ya. Jadi nanti ada bisa tanya jawab dan sebagainya. Jadi saya ambil referensi ini, ya, kajian. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu pasti ada referensinya. Ya, saya ambil dari memang kitab khusus yang menjelaskan tentang Risalah Al-Kasyf wal Bayan an Fadail Lailat An-Nisfu Sya'ban. Jadi tentang fadilah, ya, bagaimana keutamaan Lailah malam nisfu Sya'ban. Ini ditadwin oleh seorang al-muhaddis, orang yang ahli dalam bidang hadis. Jadi memang pakar, ya, pakar dalam bidang hadis, Syekh Salim As-Sanhauri Al-Maliki. Beliau seorang mazhab Al-Maliki, ya. Kalau kita melihat dalam beberapa data, ya, tentang bagaimana keutamaan Lailatul Nisfu Sya'ban, ada banyak sekali hadis yang kita bisa kaji, ya. Kita mengetahui bahwa di dalam kajian keislaman sumber yang utama, ya, sumber yang utama itu adalah Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi Al-Qur'an
itu diturunkan kepada malaikat Jibril, ya, turunkan oleh Allah pada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sumber Islam itu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dan Al-Hadis ini adalah sumber kedua, ya, sumber kedua yang menjadi rujukan utama di dalam kajian Islam. Ya. Kalau dalam penelitian ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Nah, sumber primer dan sumber sekunder. Dalam kalau kita berbicara tentang sumber di dalam Islam, ya, saya kira kalau kita melihat di dalam beberapa referensi, ya, sejak dulu, ya, banyak ada beberapa hal yang keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa Lailatul Nisfu Sa'ban itu adalah tempatnya maghfirah, ya, tempatnya maghfirah. Lailatul maghfiratuz dzunub, ya, jadi malam pengampunan kepada dosa-dosa kita. Ya, saya kira berbicara tentang dosa, apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar, ya, apa yang kita lihat, mungkin kita melihat sesuatu yang tidak disyariahkan di dalam Islam, ya, yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kemudian apa yang kita dengar, mungkin bisa jadi kita mendengar hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita makan mungkin. Ini malam ini, ya, malam Nisfu Sa'ban ini adalah malam yang membuka, ya, jadi maghfirah. Kalau kita melihat di dalam beberapa literatur hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam kajian hadis itu jelas, ya, yang dikaji itu ada dua, teman-teman. Ada naqdus sanad dan ada naqdul matan. Jadi ada kritik sanad, siapa yang menyampaikan, ya. Satu saja daripada nilai-nilai kesohihan dalam hadis itu tidak ada dalam rijalul hadis. Bahkan dalam hadis itu ada buku, ada kitab, ya, yang namanya Madhab Tadhibut Tahzib, ya. Jadi isinya itu adalah kitab rawiul hadis, rijalul hadis. Kita akan melihat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Kemudian Abu Hurairah itu siapa? Sayyidah Aisyah itu siapa? Ya. Jadi karena Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ya, adalah sahabat, kullu sahabatin udul. Jadi segala sesuatu, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat, kullu sahabah udul, adil. Jadi syarat daripada kesohihan daripada hadis itu adalah keadilan, ya. Keadilan, kemudian kuat hafalannya, kemudian wirai, ya, menjaga daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga apa yang diperintah oleh Allah. Satu saja akan turun nilai pada nilai hadisnya. Mas Aziz umpamanya sebagai seorang tabi'in atau mungkin, ya, atau tabi'in. Orangnya jujur, ya, orangnya jujur Mas Aziz. Akan tetapi Mas Aziz tidak bisa menjaga apa yang dilarang oleh Allah.
Misalnya lirik wong wedok gitu. Nek didelok tok Ustaz gak kedip ya padha ae. Di nek delok orang yang bisa dinikahi itu muhrim, itu sebaiknya kita untuk menjaga pandangan. Nah, di dalam hadis, naqdul hadis itu akan dilihat. Dan orang yang istilahnya di sini asesornya ya. Jadi orang yang menilai rawi itu tentunya lebih secara kriteria rijalul hadis itu lebih kuat. Ya. Innallaha saat temennya Gusti Allah la yutalli'. Jadi ada beberapa pandangan dalam beberapa makna ya, beberapa mufassir. Yutalli' itu ai bimakna yanzil. Yanzil itu turunnya Allah, itu berbeda maknanya dengan turunnya makhluknya. Jadi al-khaliq laisa al-makhluk. Ya. Allah ya. Turunnya Allah itu berbeda dengan turunnya makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti bukan khaliq. Khaliq itu adalah pencipta. Di Allah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kalau kita kaji dalam kajian ini sangat integratif sekali teman-teman. Ada kajian hadisnya, kemudian ada tasawufnya, ya. Kemudian ada kajian teologisnya. Ada beberapa ulama yang mempertanyakan dan sebagainya. Ya. Itu saya kira dalam kajian Islam itu sangat biasa. Ada apa namanya dialog ya antara para sarjana, para ulama dan sebagainya. Kalau dulu para ulama ketika tidak sepaham dengan pemikirannya, ya, orang Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin, tidak sepakat dengan ilmu tasawufnya Imam Al-Ghazali, ya, maka dia akan buat kitab tandingan. Kan, tapi sekarang penurunan level ya sekarang. Sekelas orang yang mempunyai kitab tafsir 15 jilid seperti Muhammad Quraisy Shihab itu hanya dibully di medsos. Itu sangat tidak berkeadilan. Innallaha la yutalli' yanzil. Jadi ada yang mengatakan turunnya Allah itu minar rahmah. Ya. Karena turunnya Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Lailatan nisf min Sya'ban. Ya. Nisfun itu adalah separuh. Ya. Nisfun ba'da nisful awal. Ya. Min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Fayaghfiru li ahlil ard. Ya. Jadi Allah itu akan mengampuni ya li ahlil ardi kepada para penduduk bumi. Ya, li ahlil ardi. Jadi kalau kiat-kiatnya apa? Ya minta ud'uni. Ya Allah itu sudah memerintahkan dalam Al-Qur'an ya. Nah, sumber utama daripada Islam itu adalah Al-Qur'an. Ud'uni, ud'u. Jalu'o sapa sira. Mintalah. Tidak disebutkan minta apa, tidak disebutkan. Minta sakarepmu. Ya. Saya minta jadi sultan. Ya Allah, mugi jadi sultan. Sultan. Mugi istilahnya sekarang teman-teman kan yang muda-muda sultan. Jadi orang kaya. Jadi orang manfaat.
Jadi sarjana sing semester 6 mugi-mugi lulus tepat waktu semester 8. Ud'uni ni itu langsung menggunakan ni ingsun. Ni pada saya, pada aku, kata Allah. Jangan minta kepada orang lain. Jangan minta kepada orang. Kalau kita minta kepada orang ya ada bosannya. Ustaz, saya minta nilai A. Wong iki rek ono apa iki? Moro-moro cedek-cedek ono apa? Tapi kalau minta sama Allah, kalau minta sama Allah, apa yang kita inginkan minta. Ustaz, saya ingin S1 selesai. Ustaz, saya S2 pengen selesai. Saya pengen S3 selesai. Ya, kalau minta sama manusia akan bosan, ya, akan bosan. Tapi kalau minta kepada Sang Pencipta, maka Allah ud'u jalo'o poai. Ni kepada istajib lakum. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang lain, Allah langsung istajib lakum. Nah, momen seperti kita ini sekarang ini di Lailatul Nisfun Sya'ban ya, adalah malam yang memang Allah memberikan turun langsung ya rahmahnya. Ya. Turun langsung rahmat dan rahimnya. Li ahlil ardi. Ya. Li ahlil ardi. Kepada penduduk ada berapa pandangan sufistik mengatakan ahlil ardi itu tidak hanya manusia, ya. Bahwa orang yang ahli zikir, ya, orang ahli zikir itu ketika dengar teke itu bacanya takwa. Ya, dengarnya orang zikir itu takwa. Zikir subhanallah. Subhanallah. Orang waliullah, seorang waliullah karena ahli dalam zikir maka dia zikirnya mendengar setiap gerak-gerik makhluk Allah itu akan terdengar dengan zikir. Ayam yang berkokok akan terdengar dengan zikirnya. Ya Allah, alangkah saya kalah dengan makhluk ini, dengan ayam. Setiap ucapan dan nafasnya adalah zikir. Ya. Jadi sesuatu itu akan sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang. Ya. Yang orang ahli miso, ya. Orang yang ahli miso itu dengar apapun akan orang bilang apa dan juga makhluk yang lain bilang apa, maka dia akan terdengar apa yang dia lakukan. Miso, ya, orang tekek malah ngrungu miso. Miso wong Jawa ya mbuh ngono iku. Ya. Nah, jadi li ahlil ard. Ahlil ard itu adalah al-makhluk. Al-makhluk. Semua yang diciptakan oleh Allah. Illa rajulaini. Ya, ini rajul itu tidak hanya kalau kita belajar tentang ilmu balaghah, rajul laisa bimakna rajulun atau rijal, lakin bimakna nisa aidan. Jadi tidak hanya dimaknai rajul hanya laki-laki, tetapi bimakna annas, manusia. Annas itu laki-laki dan perempuan. Nggak tahu sekarang ada manusia ketiga. Ya, itu al-mutakhannisin wal mutakhannisat illa rajulaini, kecuali orang dua ini musyrikin. Ya, musyrikin. Itu orang yang menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Ya. Gimana Ustadz, ada fenomena tentang
sesajen, ya itu biar diselesaikan aja. Ya. Ana a'maluna walakum a'malukum. Karena kita hidup di Indonesia. Au musyahin. Musyahin ini adalah orang yang benci terhadap saudaranya sendiri. Ya. Apakah membenci antara muslim dengan muslim? Kemudian ada beberapa mufassir yang lain menyebutkan antara muslim dan non-muslim. Ya, pada menungsone tidak boleh saling benci, dengki, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa pandangan ulama, al-musyahin adalah orang tidak boleh benci terhadap para sahabat. Nah, ini kaitannya dengan kajian teologis ya antara Ali ya, kepentingan politik, identitas dan sebagainya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, jadi saya melihat beberapa medsos itu ada yang memang mempermasalahkan tentang nisfu Sya'ban. Dan ini yang tidak sepakat ini adalah teman-teman dari Wahabi, dan juga orang yang berafiliasi terhadap Hizbut Tahrir yang memang sangat membenci tentang dengan Nahdlatul Ulama. Ketika kita berikan hadis, maka mereka tidak sepakat. Tidak sepakat ya tidak apa-apa. Akan tetapi kita tidak boleh menghujat. Musyahin, ya. Benci sesama muslim, itu tidak boleh. Boleh kita tidak sepakat. Akan tetapi ada adab. Sayyidina Ali menyampaikan, atibuhum wa'allimuhum. Jadi sebelum kita belajar ilmu itu seharusnya kita belajar adab dulu. Ya. Karena berapa banyak orang yang berilmu tapi rusak. Berapa banyak orang yang bergelar tinggi, profesor, doktor, akan tetapi nilai adabnya tidak ada. Berapa banyak mahasiswa yang menjadi pelajar di perguruan tinggi, akan tetapi selalu menyakiti dosen. Nggak boleh. Ya, jadi orang yang menyakiti guru itu ada dosa. Ya, ada dosa. Yang pertama, dosa dia ketika hafal ilmunya akan hilang. Yang kedua, ilmunya tidak manfaat. Kita harus hati-hati pada guru kita. Karena guru kita ini setiap hari tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga ilmu Fatihah, doa juga mereka itu. Ya, dalam tangisannya yang diminta hanya guru adalah muridnya, bukan anaknya. Ya, anaknya murid yang pertama yang diminta. Yang kedua, ini Sya'ban adalah Lailat Ijabatut Du'a. Ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Lailatun Nisf min Sya'ban. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban yahbitur rahman. Yahbitu itu ai bimakna yanzil, turun tadi. Azza wa jalla ila sama'id dunya. Sama'id dunya itu Isra, ya, Isra Mi'raj itu ada tujuh lapisan ya. Ada berapa riwayat, ada 7 lapisan. Nabi pertama ketemu siapa dan sebagainya. Ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Fayanzur ila a'malil ibad. Ya. Fayanzur ila a'malil ibad. Kemudian Allah ningali pada amal-amal hambanya.
Fayaghfiru lil mustaghfirin, kemudian Allah akan memaafkan, ya, memaafkan kepada orang yang minta maaf, mengampuni kepada orang yang beristighfar, salat taubat. Makanya di dalam nisfu Sa'ban kita diajarkan untuk doa tawabin, kemudian salat tasbih dan sebagainya. Wa yatubu ala tawabin, jadi wa yatubu ala tawabin. Wa yastajibu lisailin, dan mengijabah pada orang-orang yang minta. Wa yakfi, ya, nyukupi, ya, mencukupi al-mutawakkilin. Al-mutawakkilin, ya, orang-orang yang bertawakal. Konsep kenapa di Jepang kemudian di Amerika itu banyak, atau di negara-negara barat itu penelitian terakhir itu banyak anak-anak muda produktif itu banyak melakukan bunuh diri karena mereka stres karena kondisi ekonomi, kemudian tuntutan kehidupan dan sebagainya. Jadi konsep tawakal itu tidak hanya berserah diri, ya, akan tetapi ada proses ikhtiar di situ. Al-harakah barakah. Al-harakah barakah. Jadi ketika kita mencari ilmu, ya, niatnya mencari ilmu, maka bismillah kita mencari ilmu. Apapun, saya tidak punya sangu, Ustaz. Bismillah budal. Bismillah budal. Mutawakkilin. Jadi orang yang mencari ilmu akan dijamin oleh Allah rezekinya. Ya. Dijamin rezekinya oleh Allah. Wa yada ahlus saghain la yaf'alu bihim syai'an min dalik. Jadi meninggalkan orang-orang yang saghain tadi syahin, ya, sama maknanya, ya. Orang yang dengki terhadap saudaranya sendiri, dengki, tidak suka, benci dan sebagainya. Wa yaghfiru dzunuba jami'an liman syaa illal musyrik, ya, kecuali orang musyrik, au qatilun nafs, atau orang yang membunuh, ya. Jadi barang siapa yang membunuh maka seperti orang membunuh seluruh konsep perang. Kenapa dalam Islam itu adalah agama yang damai? Karena Islam ini mengajak terhadap menjaga, ya, hifzun nafs. Dalam maqasidus syariah itu ada hifzun nafs, menjaga jiwa, ya. Au musyahid. Kemudian wa min hadis Abdurrahman bin Salam. Ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 20.45. Kenapa? 20.45. Oh, 20.45. Oh, iya. Gitu. Wa min hadis Abdurrahman bin Salam bisanadihi an Utsman bin Abil As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana lailatun nisfi min Sya'ban. Jadi ketika datang malam nisfu Sya'ban wa dhahaba sulusul lail yanzilullah. Jadi ketika sepertiga malam, ya, ini dipertegas lagi, yanzilullah. Wa dhahaba sulusul lail, sepertiga malam. Jadi nanti malam ini sepertiga malam, sekitar jam 3, jam 2 kita bangun, ya, untuk ihya'i nisful lail, nisfu Sya'ban.
ila sama'id dunya, ila sama'id dunya. Kemudian Allah dawuh fayaqulu hal min da'in, ya, ono to, apakah ada orang yang berdoa, ya, apakah ada orang yang berdoa, hal min da'in, adakah orang yang berdoa, wis digoleki iki malam diskonan saiki. Jadi Allah itu datang khusus kepada ahlul ardh, pada makhluk. Pengen opo jaluk saiki. Jaluk. Karena ini adalah momen yang tidak bisa kita dapatkan kecuali malam ini. Ya. Hal min da'in fa'ajib. Apakah ada orang yang makhlukku yang berdoa fa'ajibu, maka saya akan ijabai. Tak iyoni. Jaluk opo tak iyoni. Ya. Hal min mustaghfirin. Ya. Apakah ada orang atau makhlukku yang jaluk ngapura fa'aghfiru lahu, maka saya akan ngapura lahu maring man. Jaluk apa? Jaluk sepuro maring Allah, ya, jaluk sepuro maring makhluke. Status-status biasanya ada ya teman-teman yang jaluk ngapura, minta maaf, segala hilaf dan sebagainya. Itu bagian daripada living hadis, ya, seperti ini. Hal minta ibin fa'atubu alaih, apakah ada makhlukku yang taubat, ya, jaluk taubat, fa'atubu alaih, maka saya akan menerima taubat. Fayaghfiru lil mu'minin, ya, maka Allah akan mengampuni lil mu'minin, terhadap orang mukmin. Mukmin adalah berasal daripada kata iman. Ya. Orang yang percaya kepada Allah. Illa zaniyah, kecuali orang yang zina. Jadi, juga kita harus hati-hati teman-teman, karena kita ada di kota Malang. Godaannya kota Malang, kota dingin, ya. Banyak godaan, ya, banyak godaan. Makanya kita harus hati-hati. Azaniyatu wazani fajlidu. Jadi orang zina, laki-laki, perempuan, ya. Azaniyah, kenapa menggunakan azaniyah dahulu daripada azani? Ya. Karena perempuan sebagai objek, ya, sebagai objek. Ya. Dan laki-laki juga harus hati-hati. Jangan sampai mendekati wala taqrabuz zina. Hati-hati. Taksibu bifarjiha, ya. Au asyaron. Ya, au asyaron. Taksibu itu gawe bifarjiha. Zaniyah itu, ya, sekarang apa ya istilahnya? Prostitusi, ya. Di orang yang ahli zina itu akan ditinggalkan malam ini. Nah, akan mustajabah doa. Hati-hati. Orang mencari ilmu yang suka zina, ya, melanggar aturan Allah, peteng hatinya, akan peteng. Orang yang peteng hatinya akan sulit mendapatkan ilmu. Nah, jadi orang mencari ilmu itu memang harus benar-benar tirakat, ya. Menjalani apa yang diperintah oleh Allah. Sholat deh jangan ditinggal, ya, sholat. Sholatnya jangan ditinggal. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu hati-hati benar, saya titip teman-teman. Au asyaron. Jadi asyaron itu adalah apa ya? Istilahnya unta bunting, ya, karena zina tadi. Au rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, atau seseorang yang
antara dia dan saudaranya ini mempunyai rasa benci. Jadi, harus sama-sama memaafkan. Saya kira ini sama ya. Kemudian Al-Qasim. Hadis-hadis ini adalah penegasan ya. Hadis-hadis ini penegasan bahwa dalam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat mulia. Bagaimana untuk menghidupi Ihya Lailatul Nisfu Sya'ban? At-Taghrib fi Ihya Lailatul Nisfu Sya'ban. Ruwiya Abdul Razzaq bin Himam an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Jadi faqumu itu jumenengo sira kabeh lailaha ing dalem bengine nisfu Sya'ban. Jadi kita harus sholat, ya, sholat, zikir, baca sholawat, ya, tasbih, tahlil, dan sebagainya. Ya, faqumu lailaha. Ya, kumu itu tidak hanya maknai sholat, bisa sholat bisa sholat tasbih, bisa sholat taubat, bisa sholat sing pengen milih kekasihnya, milih sing endi, ya, milih sing endi, si A pasti B. Nah, itu sekarang ini, nggak apa-apa. Milih sing di, nek gak ono sing dipilih Ustaz, ya ora usah dipilih. Faqumu lailaha wasumu naharaha. Puasa kalau siangnya ya wasumu naharaha. Ini adalah perintah Nabi. Wasumu naharaha. Meskipun perintah tapi sunnah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yanzilu fiha li ghurubis syams. Allah itu turun sampai urub, urubnya serenging. Fayaqulu ala, Allah seolah-olah kalau makhluk itu ala, iling, bengok. Kan tapi kita karena bukan wali, tidak mukasyafah. Ya. Kalau wali itu mukasyafah. Ma fi hijab baina al-makhluk wal khaliq. Jadi tidak ada hijab. Ya. Kita mendengarkan apa yang diperintah oleh Allah. Ala, iling. Ya. Seolah-olah kalau kita dan di pondok itu ya, atau di masjid lah, kita dibungoi oleh pengurus, ayo tangi, bungoi. Ala, itu ya. Ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Itu sampai iklan ya. Jadi woro-woro iki, Allah iki woro-woro. Ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Iling. Min mustaghfirin, orang yang jaluk ngapura, fa'aghfirullah. Ala min mustarziqin. Ya. Ala, ayo sing pengen rezekine akeh dadi sultan. Fa'arzuqhu, mongko aku dadekno sultan. Istilah ngono. Ya nek pengen dadi sugih jaluk sing akeh. Allahumma ja'al rizqana halalan thayyiban mubaraka kasiro. Itu doanya kita. Akan tapi doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ayo, sapa sing wani? Donga Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Ayo siapa? Mas Alfian wani.
Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan, dan matikanlah saya dalam keadaan miskin. Karena orang miskin itu hisapnya langsung. Ya, langsung budal, ayo masuk, mari. Tapi orang yang kaya itu, akan ngantri. Dan juga orang yang punya ilmu. Ya. Orang punya ilmu itu, kalau dia melakukan dosa, ada 2 dosa yang dia lakukan. Yang pertama, karena dosa dia mengetahui bahwa itu dosa. Yang kedua, karena dosanya itu sendiri. Orang berilmu tahu kalau zina itu dosa, dosa. Kemudian dia melakukan dosa zina, melakukan zina. Zina itu banyak, zina mata, zina kelamin dan lain sebagainya. Dosanya 2, dosa karena dia berzina. Yang kedua, dosa karena dia tahu bahwa zina itu dilarang oleh Allah. Dosa neong ngilmu. Dia hati-hati. Jadi orang punya ilmu itu tidak hanya ta'rif, ngaweruhi, mengetahui, ya, epistemologi, aksiologi, dan lain sebagainya, istilah filsafat ilmu pengetahuan. Tapi lil a'mal. Ya. Ala min mubtalin fa'afi. Jadi siapa yang dapat bala sekarang ini karena corona, ya kita minta dijauhi daripada corona. Illa kaza, ala kaza, ala kaza, hatta yatlul fajr. Sampai meletek embul. Waruya al-Asfahani fi Taghrib. Ya, ini referensinya jelas ya. Jadi secara sanad jelas siapa yang menyampaikan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Man ahyal layali al-khams wajabat lahul jannah lailatul tarwiyah wa lailatul nisfu min Sya'ban. Ya, jadi barang siapa yang menghidupi nisfu Sya'ban dan tarwiyah, maka wajabat lahu al-jannah. Kemudian man ahya lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul aidaini. Jadi ketika kita sholat Id, besoknya sekarang ini kita selesai puasa Ramadan, malam Id itu kita disunnahkan untuk sholat. Lam yamut qalbahu yawma tamutul qulub. Ya, jadi hatinya tidak akan mati ketika yauma tamutul qalbi, itu adalah hari kiamat. Nah, istihbab ihya'uha bi sholatit tasabih. Ya, ada beberapa anjuran ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tasbih. Sholatit tasbih allati allamaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li'ammihi al-Abbas bighairi min aqarib. Ini perintah ya, ajaran langsung dari Kanjeng Nabi untuk sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Ruya Abi Dawud bisanadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Abbas ini adalah pamannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya amma, pamanku, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, la af'al laka 10 khisalin idza anta fa'alta dzalik ghafara laka dzambuk. Apakah kamu tidak ingin
Allah berikan kelebihan dan dimaafkan segala. Antusalliya arba raka'atin. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk sholat tasbih. Ini adalah tata cara ya sholat tasbih. Ya. Ini istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratin faf'al. Jadi kalau kita bisa melakukan setiap hari dibolehkan. Wa illam taf'al fa fi kulli jum'atin neka iso dino pisan ya tiap Jumat. Fa illam taf'al fa fi kulli syahr marratan. Neka iso saulan pisan, dino Jumat seminggu pisan. Maka saulan pisan. Wa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Nek iso ya nemen setahun pisan. Sampai fa illam taf'al fa fi umrik. Ini seumur hidup situ. Niku wong nemen nih. Ya tidak tahu teman-teman apakah pernah sholat tasbih atau tidak. Nah, ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayah falau kanat tunubuka mislu zabatil bahr aw ramil 'ajl ghafarallahu lak. Jadi ini adalah momen di mana kita dianjurkan untuk banyak istighfar. Bagaimana ada amalan-amalan lain yang maksur, ada yang 2 rakaat, kemudian ada beberapa ulama yang menggunakan 7 rakaat. Ya. Di Indonesia menggunakan 7 rakaat, 2 rakaat. Kullu rakaatain bisalam. Jadi setiap 2 rakaat menggunakan salam. Rakaatan biniyah tulul amr fi ta'atillah. Dengan niat panjangkan umur. Ya. Kenapa menggunakan panjang umur? Karena ini khusus kepada malaikat penjabut nyawa Israil. Wa raka'atan bi niyyati daf'il bala. Ya, ini kepada malaikat. Wa raka'atan bi niyyati si'atir rizq wal istighna 'anil nas. Ya. Luasnya rezeki dan semugi. Ya. Istighna itu hanya minta kepada Allah. Taqra surat Yasin aqaba kulli raka'atin ma'a du'a lailatul nisfi Sya'ban. Yang maksur di kalangan nahdien ini menggunakan aman ya ini ya. Salat 2 rakaat tusalli sunnat raka'ataini lillahi ta'ala ya. Kita sebut dengan salat sunnah mutlak. Ada beberapa di Timur Tengah menggunakan para ulama Ahlus Sunnah menggunakan salatul awwabin, istilahnya hampir sama. Kemudian usolli sunnat raka'atain lillahi ta'ala. Di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian dalam setiap sujud membaca doa Allahumma inni a'udzu bi'afwika min iqabik wa a'udzu biridaka min sakhatik wa a'udzu bika minka ilaik la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita kama ala nafsik ya. Ikhlas sama. Nah, ini yang doa masyhur ya, doa masyhur fi lailatul nisfi Sya'ban. Banyak status-status saya kira sudah munculkan, tapi doa itu sangat sesuai dengan anjuran Nabi. Allahumma ya dzal manni la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal in'am, la ilaha illa anta, sampai seterusnya. Ilahi bitajallil a'zam fi lailatul nisf min syahri sya'banil mukarram allati farriqu fiha kulla amrin hakim. Saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan, beberapa data yang sudah, beberapa hadis yang
disebutkan oleh muallif, ya, musannif, tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban. Syukran jazilan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Ternyata banyak sekali kiat-kiat amalan yang saya pribadi juga baru pertama kali mengetahui amalan-amalan tersebut. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofonnya. Saya kira ini sebagai ilmu pengetahuan, ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu adalah cahaya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi oleh ngelakoni iki, ya, oleh ero, ya, tahu, teman-teman sudah tahu tentang bagaimana konsepsi tentang Lailatul Nisfu Sya'ban dan hubungannya dengan nilai-nilai teologis di dalam Islam, maka kita harus melakukannya. Al-ilmu ne'erroai, ya, maka nilainya hanya sebatas pengetahuan. Kan, tapi kalau dilakukan, makanya beratnya sebagai guru itu dua, teman-teman. Yai itu dua, ya, beratnya. Yang pertama dia memberikan tauladan, contoh. Kenapa di pesantren itu saya ingat dawuhnya Abdurrahman Al-Qasim. Beliau seorang waliullah. Seorang waliullah, muridnya Imam Malik. 20 tahun aku hidup dan ngilmu, ya, berguru terhadap Imam Malik. 18 tahun, ya, 18 tahun aku diajarkan adab oleh. Di adab ini adalah contoh aplikatif daripada ilmu. Ya, diajari sholat, yo niru sholat. Ya. Seperti Nabi mengajarkan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tiruan di sini. Jadi niru, dengan niru maka dia akan dapat ilmu. Nah, sekarang ini kita ilmunya dulu. Ya, ilmunya kemudian kita lakukan. Saya kira teman-teman kalau di rumah masing-masing, karena budaya kita di Indonesia sangat religius dan agamis, maka kita akan terbiasa dengan itu. Maka dibutuhkan ilmu seperti ini. Jadi 18 tahun aku hidup untuk belajar tentang adab dan 2 tahun aku hidup untuk ilmu pengetahuan. Alangkah indahnya, katanya Abdurrahman Al-Qasim, ketika 20 tahun itu aku menghidupkan seluruhnya aku lakukan untuk mencari, untuk belajar adab. Jadi adab itu sebagai aplikatif daripada ilmu. Yang mengatakan adibuhum, adab dulu, bahwa
baru ilmu, kemudian ada yang mengatakan harus selaras antara adab dan ilmu. Monggo teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira sudah sangat paham sekali. Mungkin teman-teman ini ada pertanyaan nih, Ustadz, dari Akhi Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Saya sempat mendengar hadis bahwa seseorang yang diam saja ketika melihat kemungkaran, doanya tidak akan diijabah. Dan dia akan mendapatkan azab terlebih dahulu dari Allah. Sedangkan saya merasa tidak bisa atau tidak kuat, Ustadz, untuk melakukan nahi mungkar. Bagaimana untuk menghadapi permasalahan ini, Ustadz? Mungkin dari Ustadz bisa. Ya. Kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Ya, bil hikmah, ay bil hikmah. Jadi sekarang ini sudah bukan zamannya sekali kita seperti FPI, HTI dan sebagainya ya. Sudah zamannya dialogis sekarang. Dialog. Bukan benar sendiri dan sebagainya. Dengan kekerasan. Tidak. Bukan zamannya seperti itu. Ya. Bukan seperti zamannya Khawarij. Ya, Khawarij itu adalah orang yang keluar dari jamaah. Ya, jamaah. Di sahabat, orang yang berkhianat terhadap sahabat dan sebagainya, membunuh sahabat, itu Khawarij. Orang yang Khawarij itu adalah sahabat, dan titik temu daripada Khawarij ya berafiliasi terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir ya. Yang organisasi ini dilarang, jelas-jelas dilarang di Mesir sampai sekarang. Ya. Kemudian saya kira kalau Wahabi ya sangat bertentangan sekali ya secara teologis dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Ini banyak berkembang di Saudi. Ya. Mereka mempunyai konsep takfiri, jadi yang tidak sepakat dengan dia maka dianggap halal darah. Kita tadi sudah jelas-jelas belajar tentang hadis auqatilun nafs, itu akan ditinggalkan oleh Allah. Orang yang membunuh, orang yang merasa benar dan sebagainya. Ya kalau tidak bisa nahi mungkar, nahi mungkar bil ma'ruf. Ya. Konsep dalam usul fiqh itu bil ma'ruf, ay bil hikmah, dengan dialog. Karena kita adalah seorang yang berpendidikan, maka kita harus berdialog. Kalau dia mempunyai buku, ya, dan kemudian kita tidak sepakat dengan pemikirannya, maka kita lawan dengan buku, bukan dengan bully dan lain sebagainya. Ya. Karena itu tidak menurunkan martabat kita sebagai manusia. Saya kira dialog dan sebagainya itu sangat perlu sekali di dunia keterbukaan sekarang ini. Terbukaan, dan kita harus selektif benar. Kenapa orang yang belajar dalam ilmu hadis itu akan dia berhati-hati. Karena kategori daripada sanadul hadis, naqdul hadis itu sangat jeli sekali. Orangnya siapa, anaknya siapa, gurunya siapa, lahir di mana, itu jelas. Siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, itu sangat jelas di sana. Makanya nahi mungkar ay bimakna nahi mungkar bil ma'ruf ay bil hikmah. Ya, bil hikmah.
Kita ajak ngopi aja istilahnya. Ajak ngopi. Apa unek-unek mau ayo kita dialog. Nah, sekarang teman-teman yang dari berafiliasi atau pecahan dari HTI sekarang yang saya kira saudara kita ya mencoba untuk merongrong dan sebagainya. Ya, kita ajak dialog mereka, dialog, tidak apa, kita dialog. Dan keterbukaan informasi dan lain sebagainya itu bagian daripada sunnatullah. Ya. Saya kira itu ya mungkin ya kalau nggak bisa dengan ubiyadih ya istilahnya dalam hadis. Kalau tidak bisa dengan tangan ya dengan hati. Kalau orang yang punya kekuasaan ya dengan kekuasaan. Nah ini bagian daripada ayat-ayat politis ya, masuk pada politik yang orang yang tidak sepakat atau pemimpin dianggap togut dan sebagainya, itu kita harus hati-hati benar. Saya titip teman-teman di BDM. Karena menurut penelitian terakhir ya, mereka akan menyerang ya teman-teman di PTU, Perguruan Tinggi Umum. Kalau yang di PTKIN itu karena saya kira mempunyai basic yang sangat kuat sekali terhadap nilai-nilai keagamaan, teologis, sofistik dan sebagainya. Tapi di teman-teman PTU ini menjadi catatan dan juga bagian penelitian terakhir itu mereka banyak menyerang ke sana. Ini penelitian ya, data, saya berbicara dengan data. Makanya kita harus memperkuat ya, teman-teman jangan sampai terpapar hal-hal yang radikalis dan sebagainya. Kemarin ada penangkapan dokter, ya, kemudian PNS dan sebagainya. Itu yang harus kita jauhi dengan memperbanyak istighfar, taubat, ya, dengan pendekatan-pendekatan tasawuf. Ya, kenapa ulama Wali Songo itu diterima di Indonesia? Karena mereka awal pertama itu tidak menggunakan pendekatan-pendekatan fikih, ya, halal haram. Yang halal ini, yang haram ini. Tidak menggunakan konsep takfiri. Ya. Yang tidak sepakat dengan saya haram. Halal darah. Kafir dan sebagainya. Tidak. Tetapi yang digunakan oleh pendekat para founding father kita, Wali Songo ini menggunakan pendekatan tasawuf. Ya. Kenapa dalam kita masuk di desa, mungkin teman-teman tidak tepat di dalam benaknya. Kita akan bertemu dengan Gapuro, benar nggak? Gapuro, desa. Mungkin teman-teman yang Jawa mungkin sangat kental sekali dengan nilai-nilai itu. Gapuro, orang masuk desa mesti masuk Gapuro itu. Di sana ada pesan yang sangat sofistik di sana, bahwa Gapuro itu aibi makna ghafuro. Dari padanan kata ghafuro. Orang yang masuk di desa itu akan termaafkan. Nah, ini yang digunakan. Orang Jawa tidak bisa ya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang cetha, yang sesuai makharijul huruf itu tidak bisa. Kemudian ada tafsir yang menggunakan bahasa Jawa, Al-Iqlil, tafsir Al-Iqlil, karyanya Bisri Mustafa. Kemudian ada tafsir pertama yang menggunakan bahasa Aceh, ya. Yang ada di Aceh sana. Ini menggunakan pendekatan-pendekatan lokalitas, kemudian sofistik, tidak menggunakan pendekatan takfiri dan sebagainya. Ya, harus hati-hati teman-teman. Saya kira itu jawaban saya yang bisa saya lakukan.
Terima kasih banyak Ustadz. Jadi ketika kita melihat suatu kemungkaran, sebisa mungkin kita untuk mencegahnya dengan perbuatan atau kekuasaan kita. Namun kalau kita tidak bisa, kita menggunakan dengan lisan, dan kalau tidak bisa lagi, kita menggunakan dengan hati dan memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluarnya. Mungkin bagaimana Akhi Abdul Aziz, apakah ada feedback? Di BDM memang menggunakan istilah akhi ya, atau ukhti. Kok nggak menggunakan dulur gitu, biasa pakai bahasa biasa aja. Karena afiliasinya akhi, ukhti itu banyak penelitian menggunakan afiliator terhadap HTI dan sebagainya. Jadi mungkin agak di apa ya, istilah-istilah politis di situ ya, istilah-istilah politis. Kira itu Mas Alfian. Oke Ustadz. Ini ada insya Allah 2 pertanyaan terakhir Ustadz dari room chat. Yang pertama dari Saudara Raffi Ragil Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, jika dalam malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan yang teramat besar, apakah kita ketika berbuat dosa di malam nisfu Sya'ban juga digandakan dosanya? Ini lagi katanya. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Asyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallah, ilmunya luar biasa. Mohon maaf izin bertanya Ustadz. Sebagai orang awam, saya kadang bingung. Tadi jenengan menyampaikan bahwa FPI dan HTI itu keras dan merasa benar sendiri. Namun beberapa waktu lalu ada berita bahwa Laskar FPI dibunuh tanpa ada penyelidikan lebih lanjut ataupun soal pembubaran HTI. Berangkat dari situ, saya belum menemukan letak kekerasan dan salahnya dari FPI maupun HTI secara jelas, karena isu menyebar di mana-mana. Mohon jawabannya, nggih Ustadz, terima kasih. Baik, mungkin saya serahkan kepada Ustadz Abdul Basit. Ya. Berbicara tentang kalau kita melakukan hal tidak yang sesuai dengan apa ya, maksiat lah istilahnya. Bisa jadi kalau kita melakukan hal baik itu akan dilipatkan 10 kali lipat. Ya. Dan tapi kalau kita melakukan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, kalau kita melakukan dosa di momen yang sesakral ini, maka sudah jadi Allah akan melipatkannya, karena naudzubillah. Dan saya kira itu pembicaraan sangat politis sekali ya, antara beberapa saudara-saudara kita. Saya tidak ingin terlarut terhadap nilai-nilai politis ini dan akan merusak ya keindahan daripada nisfu Sya'ban. Jadi syahin, kita menghindari untuk benci terhadap saudara-saudara kita. Saya kira itu Mas Alfian. Sebelumnya untuk Saudara Raffi Ragil Wijaya, apakah ada feedback? Kita cukupi mungkin karena saya mau ada acara ini. Baik. Baik ya.
Baik ya, karena keterbatasan waktu, jadi untuk beberapa pertanyaan belum bisa kami jawab satu persatu. Jadi untuk kesimpulan pada materi kita malam hari ini, yaitu malam nisfu Sya'ban merupakan malam Lailatul Maghfirah atau malam pengampunan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan justru Allah lah yang menyuruh kita untuk meminta ampun kepadanya. Kecuali kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang musyahin atau orang yang membenci saudaranya sendiri. Nah, untuk sebelum mempelajari ilmu, kita juga harus mempelajari adabnya terlebih dahulu. Dan untuk menghidupi malam nisfu Sya'ban pada malam hari ini, kita hidupkan dengan menegakkan sholat, berzikir, dan bersalawat kepada Nabi. Khususnya menegakkan sholat sunnah tasbih. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu closing statement dan doa penutup. Closing statement dari Ustadz Abdul Basit sekaligus doa penutup kepada Ustadz. Saya silahkan. Ya, closing statement-nya ya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, adibuhum wa'allimuhum. Ya, adibuhum, sampai Kanjeng Nabi Sayyidina Ali mengucapkan 3 kali, ajarkanlah adab ya, terhadap anak-anakmu. Ya. Adab dalam konteks hari ini, ya, kita akan memberikan contoh pada anak-anak kita atau saudara-saudara kita untuk berzikir, kemudian baca sholawat, sholat tasbih, amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, kemudian para ulama dan founding father kita. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri, Ustadz, mohon izin untuk dokumentasi ini, Ustadz. Jadi kepada teman-teman peserta kajian malam nisfu Sya'ban bisa mengaktifkan fitur kameranya. Kita akan berdokumentasi bersama. Baik ya, dokumentasi insya Allah bisa dimulai. Hitungan dari saya. Silahkan pose dengan semenarik mungkin dan tetap sopan. Baik. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Abdul Basit yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian malam kita pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman peserta kajian malam nisfu Sya'ban yang telah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu kita memasuki acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alfian Wahyu Widakdo sebagai pembawa acara pada malam hari ini pamit undur diri. Apabila ada salah mohon dimaafkan, apabila benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum, nyuwun pamit. Terima kasih Ustadz. Allah